Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram yang berisi instruksi pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Instruksi tersebut dikeluarkan terkait dengan kasus penembakan Bribka CS di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyebabkan 3 orang meninggal dan 1 orang terluka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram yang berisi instruksi pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Instruksi tersebut dikeluarkan terkait dengan kasus penembakan oleh Bribka CS di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyebabkan 3 orang meninggal dan 1 terluka. 3 korban tewas yakni anggota TNI berinisial S dan 2 pegawai kafe berinisial FSS dan MI. Lewat surat telegram, Kapolri meminta peristiwa itu tak terulang lagi. Ada 5 instruksi Kapolri dalam surat telegram tersebut. Yang pertama, Kapolri meminta Kapolda menindak tegas anggota Polri yang terlibat dalam kejadian penembakan di Cengkareng dengan sanksi pemberhentian tidak hormat dan proses pidana. Kapolri juga meminta Kapolda untuk memperketat proses pinjam pakai senjata api dinas yang hanya diperuntukkan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah. Kapolda pun diminta memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam penggunaannya. Kemudian Kapolri juga menginstruksikan Kapolda agar melaporkan setiap upaya penanganan pencegahan perselisihan dan keributan antara anggota Polri dan TNI. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran meminta maaf usai anggota kepolisian berinisial CS menjadi pelaku dalam penembakan di Cengkareng. Fadil pun memastikan pihaknya berjanji akan menindak tersangka secara adil dan juga akan diproses dengan mekanisme kode etik profesi dan tak layak lagi menjadi anggota Polri. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan peristiwa bermula saat tersangka CS datang ke RM Cafe sekitar pukul 2 dini hari. Kemudian pada pukul 4 dini hari dalam kondisi mabuk, CS terlibat cekcok dengan pegawai kafe saat akan melakukan pembayaran. Tersangka kemudian mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan. Pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 orang pegawai tersebut. 3 meninggal dunia di tempat dan 1 yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Sebelumnya kasus dugaan penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi juga ditemukan di Depok, Jawa Barat pada 30 Desember 2020 lalu. Diduga dipicu persoalan rumah tangga, seorang oknum polisi di Depok menembak anak dan istrinya. Seusai menembak keduanya, oknum polisi Aibtu STR diduga bunuh diri. Saat itu kejadian diketahui karena warga di sekitar lokasi mendengar keributan dan suara tembakan sebanyak 3 kali, disusul suara teriakan minta tolong. Anak oknum polisi tersebut tertembak di dada kanan, sementara sang istri mengalami luka tembak di kakinya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kasus penembakan dan dugaan penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi di Cengkareng bukan kali pertama terjadi. Kasus penyalahgunaan senjata api oleh polisi hingga merenggut nyawa orang lain juga pernah terjadi di beberapa daerah. Sebenarnya bagaimana prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dalam kepemilikan senjata api oleh aparat? Untuk membahasnya kita terhubung dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Mbak Pungki, selamat sore. Selamat sore, Mbak Alfi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Pungki, bagaimana kabar Anda, sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Baik. Makasih. Mbak Pungki, kita bahas mengenai peristiwa yang terjadi di Cengkareng. Ini membuka banyak catatan. Dari catatan Kompolnas sendiri sebenarnya sudah berapa banyak kasus aksi penembakan dengan dugaan penyalahgunaan senjata api oleh oknum kepolisian?
Jadi ini bisa dibedakan dua hal ya. Pertama penyalahgunaan ketika sedang dalam melakukan tugas. Artinya tidak sesuai dengan SOP bagaimana yang bersangkutan dalam menggunakan senjata api. Nah ini kerap kita jumpai ketika misalnya ada lidik-lidik di lapangan. Jadi misalnya dengan alasan tersangka atau orang yang diburu melarikan diri, maka anggota kemudian menembakkan senjata api. Dan itu bisa mengakibatkan meninggal atau luka-luka. Nah ini sebetulnya juga disebut pelanggaran. Nah kalau yang kemarin kejadian di Cengkareng, ini pelanggarannya double. Jadi yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran karena yang bersangkutan juga tidak sedang dalam tugas, Mbak Alfi. Jadi sebetulnya ketika anggota yang tidak bertugas itu tidak boleh membawa senjata api. Karena di dalam SOP-nya kalau sedang tidak bertugas maka senjata api tersebut harus disimpan dan amunisinya itu harus dikeluarkan gitu. Bahkan kalau berdasarkan SOP senjata api, kalau yang bersangkutan itu misalnya cuti atau kemudian pergi keluar kota atau sakit di rumah sakit gitu ya, senjata apinya tadi harus dititipkan di gudang ya, logistik ada tempat penyimpanan senjata api seperti itu. Nah, jadi ini kalau kami melihat yang kemarin kejadian Cengkareng, kami berharap dijerat pasal-pasal yang berlapis, termasuk juga penyalahgunaan senjata api. Dan yang bersangkutan adalah aparat kepolisian tadi menyalahgunakan kekuasaannya gitu ya. Nah, kami berharap nanti bisa dijerat dengan pasal-pasal yang memberatkan. Jadi ada pemberatan hukuman seperti itu, Mbak Alfi. Baik, Mbak Pungki, banyak juga faktor kalau kejadian dari Cengkareng kemarin yang disoroti adalah mengenai ketidakstabilan emosi karena sempat ada percekcokan menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga dalam pengaruh alkohol. Bagaimana, Iya, apakah betul. juga catatan dari Kompolnas banyak terjadi seperti itu? Iya, ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu, tetapi tidak sampai kemudian fatal dan mengakibatkan orang meninggal atau orang luka-luka. Tapi memang kalau kita lihat, kita teliti dari beberapa kasus itu nanti ada catatan-catatannya. Baik, Mbak Pungki, kita harus jeda, nanti usai jeda kita akan bahas mengenai telegram Kapolri yang baru saja dikeluarkan mengenai instruksi pencegahan penyalahgunaan senjata api, aspek apa saja yang wajib dimiliki oleh anggota dalam kepemilikan senjata api dan terutama juga soal pengawasannya. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami lanjutkan diskusi kami dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Mbak Pungki, kita lanjutkan. Sebelum jeda saya sempat menyampaikan pertanyaan aspek apa saja yang harus dimiliki oleh anggota dalam kepemilikan senjata api, terutama saat mereka tengah bertugas dan bagaimana pengawasan yang selama ini berjalan? Ya, pertama untuk izin senjata api ini satuan-satuan tertentu ya, satuan kerja tertentu yang bertugas operasional. Katakan misalnya Brimob, kemudian Reskrim ya untuk yang lidik-lidik ya, seperti itu. Nah, tidak semua satuan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan izin? Maka harus lulus tes. Nah, lulus tesnya tes apa aja? Itu ada tes kesehatan ya, artinya jasmani juga dites, terus kemudian psikiatri juga dites ya, kejiwaannya seperti apa, kemudian harus lulus narkoba. Ini menjadi bahan bagi yang memberikan izin untuk ditolak atau diterima, karena ngelihat juga emosinya. Dan ini diulangi lagi setiap 6 bulan sekali, jadi akan ada review 6 bulan sekali, seperti itu. Soal kemudian ada surat telegram Kapolri yang baru saja keluar soal instruksi pencegahan penyalahgunaan senjata api. Kita lihat memang selain sanksi yang berat, pidana dan juga pemecatan, saya melihat di 3 poin terakhir ini ada ditekankan soal koordinasi dan juga kegiatan operasi bersama dengan TNI. Apa yang Kompolnas bisa baca lebih jauh dari TR yang dikeluarkan oleh Kapolri? Apakah juga TR ini akan mengantisipasi jika ada situasi atau ekses yang memanas ke depan, mengingat salah satu korban dalam penembakan ini adalah anggota TNI, Mbak Pungki? Betul sekali. PR ini terkait dengan peristiwa kemarin dan berharap ke depannya tidak terulang lagi. SOP-nya sebetulnya juga sudah jelas, akan tetapi kadang-kadang aturan-aturan untuk pengawasannya itu memang mungkin ya agak diabaikan begitu ya, sehingga pengawasannya tidak terlalu ketat.
Nah, kemudian juga mesti harus dicek itu surat izinnya, apakah surat izinnya masih valid atau tidak, kapan terakhir yang bersangkutan tes narkoba, terus kemudian tes miras dan sebagainya, itu juga mesti harus dilihat. Nah, kita lihat kemarin korbannya kan anggota TNI ya. Nah, oleh karena itu langkah cepat dari Kapolda untuk meminta maaf dan kemudian bertindak tegas menghukum yang bersangkutan itu satu langkah yang patut diapresiasi. Nah, di sisi lain juga dengan Pangdam dan Bapak Kasat juga beliau-beliau menyatakan bahwa akan menyerahkan kasus ini untuk ditangani di peradilan umum. Ini satu hal yang sangat melegakan. Nah, selama ini kita melihat hubungan antara TNI dan Polri, sinergi TNI Polri ini sangat baik. Jadi jangan sampai kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum ini bisa merusak hubungan TNI Polri. Nah, oleh karena itu PR dari Pak Kapolri saya rasa sudah tegas untuk menjaga sinergi itu. Baik, Mbak Muki, terakhir bagaimana agar kejadian ini tidak terulang kembali? Apa masukan yang lebih spesifik dari Kompolnas? Ya, pertama pengawasan Mbak, itu yang sangat penting. Kemudian tadi reward and punishment harus tegas. Kemudian ketiga, Kompolnas memang mengusulkan agar Polsek itu jangan dibebani dengan lidik-sidik. Jadi beban perkara itu jangan sampai ditangani oleh Polsek, karena kemarin pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan itu kan dari Reskrim. Nah, kita berharap Polsek sebagai satuan terdekat dengan masyarakat harus menunjukkan wajah yang humanis, sehingga harus diberikan porsi lebih banyak untuk Harkamtibmas, seperti itu Mbak. Jadi Babin Kamtibmas diperbanyak agar supaya lebih dekat dengan masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Pungki Indarti atas waktu dan diskusi kita di Prime Time News. Semoga memang kejadian ini terakhir kali dan masukan dan rekomendasi dari Kompolnas bisa mendapatkan perhatian. Terima kasih atas waktu dan keterangannya.